semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Groovy Traveling. Hari ini saya berada di stasiun Malang Kota Baru, tepatnya di bangunan baru sisi timur stasiun Malang. Hari ini saya akan menaiki kereta api yang kemarin sudah new generation, bahkan salah satu kereta pelopor new generation guys. Maksudnya itu ya kereta yang pertama kali mendapatkan rangkaian new generation modifikasi. Nah, sekarang kereta ini mendapatkan upgrade lagi ke new generation yang versi stainless steel buatan PT Inka. Apakah itu? Yaitu adalah kereta api Jayabaya. Saya akan menaiki kereta api Jayabaya lagi guys. Tapi rutenya hanya dari stasiun Malang sampai Surabaya Gubeng. Untuk full tripnya itu kalian bisa cek video saya. Itu naik kereta api Jayabaya new generation modifikasi dari Surabaya Gubeng sampai ke Pasar Senen. Videonya itu ada di tahun kemarin guys. Nah, sekarang sudah menggunakan rangkaian new generation PT Inka. Wah, gak kerasa guys, ternyata sudah setahun yang lalu itu guys. Waktu memang cepat berlalu ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai videonya sekarang. Oke guys, ini dia stasiun Malang Kota Baru. Saya dari Surabaya sampai ke Malang ini guys, harusnya itu mendapatkan... Saya guys, dari Surabaya sampai ke Malang itu menggunakan bus Patas Kalisari dari Bungurasi sampai ke Arjosari. Seharusnya saya menaiki kereta api Arjuna Express dari Surabaya ke Malang, tapi tiketnya habis guys. Saya sebenarnya maunya agak dadakan ya, biar dapat tarif khusus 35.000 guys, lumayan. Eksekutif 35.000, tapi ya habis tiketnya. Dan juga ini tiket Jayabayanya itu guys juga sisa satu guys, sisa satu. Jadi ya udah saya bayar full price 55.000 dari Malang sampai ke Surabaya Gubeng. Akhirnya saya menaiki bus Kalisari itu kena 35.000 guys. Ya lebih murah tapi ya lebih worth it guys daripada harus naik Arjuna Express. Oke guys, ini dia Skybridge stasiun Malang. Di sebelah kiri ada rangkaian kereta parcel dan juga ada kereta priority. Itu kayaknya punyanya Brawi. Yang ada di kanan ini depo kereta Malang. Ini ada rangkaian stainless steel new generation dan juga ada stainless steel biasa. Yang ada di kiri ini adalah rangkaiannya Malabar jadwal malam. Dan itu dia rangkaian kita, yaitu adalah kereta api Jayabaya. Di situ ada kedatangan kereta api Penataran dari stasiun Blitar, tujuan akhir stasiun Surabaya Kota via Malang. Oke guys, ini dia peron 4. Ini ada rangkaian kereta api Jayabaya. Di peron 3 ini rangkaiannya Gajayana. Dan juga rangkaiannya kereta api Arjuna Express peralihan ke kereta api Brawijaya. Karena kereta api Arjuna Express ini menggunakan idlean kereta api Brawijaya. Dan di sebelah jalur peron 5 ini guys, ini adalah rangkaian dari kereta api Majapahit. Sama-sama Malang Pasar Senen, cuman bedanya Majapahit ini via Blitar sampai ke Semarang, ini via Surabaya sampai ke Semarang Pasar Senen. Gitu guys. Oke guys, ini dia rangkaian kereta api Jayabaya. Hati-hati ya guys ya, karena Jayabaya sama Majapahit ini sebelahan. Jadi buat kalian yang pengguna kereta api Jayabaya, jangan sampai kalian berada di rangkaiannya Majapahit. Dan perbedaannya kelihatan banget guys. Kalau di Jayabaya ini jelas keretanya aktif, AC-nya nyala, lampunya nyala. Sedangkan kereta api Majapahit ini keadaannya non aktif. Lihat aja guys, ini kereta api Majapahitnya masih gelap. Sedangkan kereta api Jayabaya ini udah terang. Maksudnya itu udah dinyalakan lampunya atau apa segala macam gitu guys. Di sini saya mengambil ekonomi 2. Di sini saya mengambil ekonomi 2 kursi 3A. Sepertinya akan mendapatkan rangkaian yang apes, tapi ya mau gak mau guys, sisa satu soalnya. Oke, ini dia kereta api Jayabaya. Sini ada pintu otomatis.
Wah, pas guys. 3A full jendela. Berarti kalau mau ditarik kesimpulan guys, ini kita justru mengambil kursi 3, 4. Karena ini full jendela, yang 5 sama 6 ini kurang guys. Ya nanti akan ada tipsnya biasanya guys. Ini dia kursi saya di ekonomi 2 K302450 Depo Induk Jakarta Kota. Oke guys, ini dia sarana yang saya gunakan di kereta api Jayabaya K302450 Depo Induk Jakarta Kota. K3 ini menandakan kereta ekonomi, tapi kelihatannya tidak ekonomi banget. 0 tidak berpenggerak alias harus ditarik lokomotif. 24 ini mulai dinas tahun 2024 alias tahun sekarang, tahun saat ini. 50 ini menandakan nomor absennya atau nomor urutannya. 50 berarti urutan ke-50. JAKK ini adalah depo kepemilikan dari kereta api ini, yaitu adalah Depo Jakarta Kota, bukan Depo Malang. Bedanya dengan kereta api Majapahit, ini deponya Malang guys, bukan Depo Jakarta Kota. Lalu di sini ada TS 220 380 volt. Ini adalah tegangan statis 220 sampai 380 volt. BK ini adalah berat kosong 41.000 kg. Berat banget ini guys. MD mulai dinas bukan meninggal dunia. Ini mulai tanggal 7 bulan Oktober, tepatnya bulan sekarang 2024, itu juga tahun sekarang. PA-nya masih kosong. Ini adalah perawatan akhir, dimana perawatan akhir ini sering terjadi di tiap 2 tahunan guys. Nah, karena mulai dinasnya 2024, berarti PA-nya itu sekitaran 2026. Karena ini deponya Jakarta Kota, berarti kemungkinan besar rangkaian ini akan di PA oleh Balai Yasa Manggarai. Berbeda dengan sarananya Majapahit, ini karena Daop 8, jadi PA-nya itu di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Manggarai itu lebih ke Daop 1 sampai Daop 5. Surabaya Gubeng itu lebih ke Daop 6 sampai ke Daop 9. Gitu guys. Yang ada di sebelah kiri kereta api Jayabaya ini adalah rangkaian dari kereta api Gajayana, kereta teristimewa Malang Jakarta. Ini menggunakan stainless steel Gen 1, masih agak jadul guys, ketinggalan dengan kereta api Jayabaya ini yang eksekutif campuran, tapi udah rangkaiannya selangkah lebih maju daripada kereta api Gajayana ini guys. Semoga tahun depan akan ada stainless steel new generation untuk kereta api Gajayana. Gajayana ini juga sama guys relasinya, yaitu adalah dari Malang sampai ke Jakarta Gambir, bukan ke Pasar Senen, dan juga lewatnya lewat Jogja sama Purwokerto guys. Dan juga rangkaian kereta api Gajayana ini juga sering dipakai oleh kereta api Argo Parahyangan dari Gambir ke Bandung, bolak-balik sampai ke Gambir lagi. Nanti di Gambir akan kembali lagi menjadi kereta api Gajayana alias Aidelan, sama seperti kereta api Arjuna Express. Tak hanya Arjuna Express, juga kereta api Mutiara Selatan, kereta api Turangga, kereta api Argo Wilis itu juga sering rangkaiannya dipakai oleh kereta api Argo Parahyangan. Dan sekarang kereta api Argo Parahyangan itu adalah kereta Argo yang tidak punya rangkaian sendiri guys, alias rangkaiannya semuanya pinjem. Karena rangkaian aslinya sekarang sudah dipakai oleh kereta api Papandayan dan juga kereta api Pangandaran. Nah, di kereta api New Generation ini guys, untuk pembangkit dan juga kereta makan ini menggunakan motifnya eksekutif. Jadi hati-hati ya guys buat kalian yang menemukan rangkaian stainless steel New Generation. Jangan sampai kalian berpatokan dengan warna dari kereta pembangkitnya, tapi dilihat dari cap deponya atau bisa juga dari nama keretanya. Nah, di sini akan ada pasang lokomotif kereta api Jayabaya menggunakan lokomotif CC 206.
Oke guys, lokomotif kereta api Jayabaya sudah dipasang dan siap berdinas sampai ke Pasar Senen. Oke guys, kereta api Jayabaya ini sama seperti kereta api Argo Bromo Anggrek yang kemarin saya upload. Ini menggunakan sambungan akordeon. Sambungan ini sangat menutup guys. Jadi nggak ada udara masuk dan juga air sulit untuk masuk ketika hujan. Jadi ini lebih praktis dan juga lebih kedap suara daripada sambungan karet. Berbeda dengan kereta api Gajayana, masih pintu manual, belum pintu otomatis, dan juga sambungannya masih sambungan karet, sambungan jadul. Yang dimana sambungan karet ini juga negatifnya itu adalah mudah sekali bau rem. Jadi kalau ada rem gitu guys, lagi ada pengereman, itu bau kampas remnya itu masuk ke dalam rangkaian guys. Jadi ya makanya kadang kalian bau-bau yang apa ya, kayak enak gitu loh. Yaitu bau rem ya guys, bukan rem Rezero, tapi rem kereta ya guys, rem bogi. Oke guys, ini dia kursi saya, tepatnya itu ada di kursi 3A. Ini pemilihan yang tepat karena 3A ini full jendela, berbeda dengan 2 ini gak dapat jendela alias dapat tembok ratapan. Ya dapat sih jendela, tapi lebih ke ngadep tembok ratapan. Tapi ya sedikit lebih enak kalau perjalanan malam karena bisa nyenden kalau tidur. Ya ada plus minusnya lah. Untuk tips dapat kursi full jendela ini saya masih belum tahu guys, ini bagaimana. Nanti saya cari info bagaimana caranya mendapatkan kursi full. Di sini juga jarak kakinya itu nggak terlalu sempit. Nah, ketika duduk ini nggak terlalu sempit guys. Ini lebih longgar daripada ekonomi premium. Apalagi ekonomi hadap-hadapan 106 tempat duduk. Lalu juga ini kursinya agak ketinggian guys ini. Jadi ini kursinya pas ke belakang, bagian belakang kepala, tidak pas leher atau enggak pas tengkuk gini guys. Lalu di sini harus agak disender dulu baru bisa sedikit lebih lega. Ya lumayan enak sih guys ini. Tapi kalau dibandingin sama new gen modifikasi, entah kenapa kok sedikit lebih nyamanan ini tuh gimana ya. Saya udah agak lupa guys gimana rasanya menaiki new gen modif karena udah setahun. Dan ya ini memang agak kaku guys, ini joknya agak keras ini. Berisi ada ininya, ada joknya nih, dalamnya emang empuk, tapi ini kulitnya nih guys yang membuat jadi serasa keras. Ya kayak kelas eksekutif yang rangkaian dulu guys, yang stainless steel Gen 1, bukan rangkaian dulu tapi Gen 1. Ini masih agak-agak keras. Beda sama kelas bisnis yang dimana kulitnya nggak terlalu keras sehingga empuknya lebih kerasa jadinya. Makanya itu kenapa kelas bisnis masih mendominasi kenyamanannya dibandingkan stainless steel new gen dan juga apalagi stainless steel yang Gen 1 yang premium. Itu papan itu guys, itu kursinya kayak papan itu. Nah, pendapat saya untuk new gen ini guys memang cocok untuk kereta rute jauh. Bahkan sebenarnya guys ya, saya malah lebih setuju kalau new gen ini tuh malah dikasih ke Blambangan guys, bukan ke Jayabaya. Karena Blambangan tuh secara rute jelas jauh lebih jauh daripada Jayabaya. Bahkan
kereta api Blambangan itu merupakan kereta rute terjauh se-Indonesia Raya saat ini. Dulu Pandalungan dan dulunya lagi itu Gajayana, tapi sekarang udah disusul sama Pandalungan, terus habis disusul lagi sama Blambangan. Jadi ya menurut saya malah lebih cocok kereta ini tuh dikasih ke Blambangan dibandingkan ke Jayabaya. Oh ya guys, ini juga ada rumor bahwa kereta api Jayabaya ini nantinya di KPK kedepannya akan rolling dengan kereta apakah itu saya tahu, tapi rahasia dulu guys, soalnya masih belum terbukti, jadi masih waspada dulu, jangan, saya nggak mau ngomong tanpa bukti dulu, tapi ya ini hanya rumor aja guys. Di sini saya akan mereview beberapa fitur, apa aja fitur yang ada di kereta api Jayabaya ini. Pertama ini ada armrest, ini untuk senderan tangan. Sini juga ada, tapi bisa diangkat. Lalu di atasnya ini terdapat nomornya ini ala-ala kereta wush, kereta cepat wush. Jadi terlihat modern, tapi ini sayangnya nggak bisa apa ya guys ya. Dulu saya ngiranya itu nomor kayak gini tuh guys, kalau keretanya diputar nomornya otomatis akan berputar juga, jadi nggak rangkaiannya mundur gitu loh guys, maksudnya nggak nomornya mundur gitu loh, nggak yang keretanya maju tapi nomornya dari belakang ke depan, itu agak ngeselin sih guys itu. Lalu di sini tidak terdapat leg rest, footrest maksudnya, jadi ya tapi ya gak apa-apa sih, saya kan nggak terlalu tinggi-tinggi amat, toh juga ini nggak terlalu sempit, masih oke. Lalu di sini tidak ada yang namanya meja lipat, lalu yang di sini tidak ada yang namanya meja kecil, biasanya untuk naruh HP, naruh botol, ya agak disayangkan sih guys, soalnya kalau misalkan naruh botol gini guys, itu agak menghalangi pemandangan. Berbeda kalau ada sedikit aja lah kayak meja kecil gitu, tapi ya dengan segini luasnya sih aku rasa ya oke lah untuk pegangan tangan gini, penggantinya armrest ini guys. Lalu juga di sini nggak ada yang namanya meja lipat untuk makan, karena ini kelas ekonomi, beda dengan kelas eksekutif yang biasanya ada. Lalu di situ ada papan untuk mengetahui next stopnya itu apa, stasiun selanjutnya itu apa. Terus juga ada ini ekonomi berapa suhu ruangannya. Lalu di sini ada tanda dilarang merokok. Di kirinya ini ada nomor AB untuk di sisi sini, CD untuk di sisi sebelah kanan. Lalu di TV kanan itu untuk petunjuk guys, kayak pemberhentian selanjutnya, kondektur, terus juga nanti tuh berhentinya di mana aja, ekonomi berapa, jam berapa, terus juga suhu ruangan. Lalu di sini juga ada TV untuk hiburan, ya hiburannya ya gitu-gitu aja sih guys. Terus juga di atas ini ada tempat naruh barang, ini lebih modern karena apa ya, interiornya kereta ini tuh sekarang udah gak nanggung guys. Dulu itu guys, setiap KAI bikin inovasi mesti nanggung. Kayak dulu ekonomi itu premium ya guys ya, pengennya itu dibikin searah, tapi bagaimana caranya biar ekonomi ini tidak melebihi bisnis atau tidak juga setara dengan eksekutif. Makanya dulu tuh ekonomi premium itu setengah depan setengah belakang. Nah sekarang dibikin hampir setara dengan eksekutif, cuman bedanya jumlah kursinya yang lebih sedikit, dan juga ada beberapa fitur yang tidak ada di eksekutif, seperti tidak ada footrest, meja lipat, dan juga tidak ada apa lagi ya, saya lupa. Oh ya, tidak ada juga lampu baca gitu guys. Oke guys, ini dia toilet dari kereta api Jayabaya New Generation. Ini bersih banget guys, tapi ini kok sempit banget ya, agak-agak lebih sempit, dan juga ini kok kerasa lebih kecil ya daripada kemarin yang saya naiki di Argo Bromo Anggrek. Apa sayanya yang lebih tinggi, apa memang ininya yang lebih kecil ya. Sepertinya fiturnya, ini ada WC nya bersih banget, terus juga ada flash untuk
WC biar kalian misalkan habis buang air, airnya langsung kesiram. Terus juga ini ada water gun. Oke, water gunnya kenceng guys. Water gunnya kenceng. Sini ada pengharum ruangan, ini ada pegangan atau tempat naruh handuk. Ini juga kayaknya pegangan juga. Kurang tahu guys ini buat apa. Lalu di sini ada cermin dan juga di sini ada sabun. Ini juga ada tempat untuk foot washer atau tempat cuci tangan, cuci kaki maksudnya. Jadi ini berguna banget buat kita yang wudu. Jadi kalau misalkan wudu tidak harus begini guys, harus gitu guys untuk siram kakinya. Ya bermanfaat lah ini inovasinya. Terus juga ini ada tempat taruh tisu dan juga ada tempat sampah. Jadi tempat sampahnya nggak kotakan ditaruh di luar gitu, agak-agak jorok jadinya kalau misalkan ditaruh seperti itu. Lalu di sini juga ada gantungan baju, tinggal didorong. Nah, nanti jaket gitu atau gak tas bisa dicantol di sini. Lalu di sini cara untuk menutup pintunya seperti ini, lalu kita kunci dan pintunya nggak akan bisa dibuka. Berbeda dengan kelas eksekutif yang agak ribet, apalagi kelas premium guys, itu lebih ribet lagi. Harus kunci dulu di sini, terus harus diputer dulu. Sama juga kayak eksekutif. Eksekutif itu juga harus diputer dulu sama waktu itu ya. Sama ada putaran lagi di sini. Pokoknya putaran lah. Nah, ini hanya satu geser. Kita tarik agak-agak susah dikit. Nah, baru udah terbuka. Seperti itu, guys. Di sini saya yang baru sadar, ini dikasih skat atau kayak karpet gitu, guys. Jadi kita nggak akan mudah kepleset. Ini juga merupakan inovasi yang bagus dan saya harap ada di eksekutif stainless steel Gen 1 ya guys. Ya biar ini kan fitur umum lah, masa ya ada diskriminasinya. Oke guys, buat kalian yang ingin keluar ke sebelah sisi lain stasiun, sini gak bisa dibuka paksa ya guys. Ini bisa dibuka paksa itu ketika darurat, seperti misalkan ada PLH ataupun juga mati listrik. Nah, caranya adalah memencet tombol ini. Nah, seperti inilah cara untuk membuka pintu keluar kereta ekonomi maupun eksekutif New Generation. Oke guys, yang ada di atas ini adalah spesifikasi singkat untuk rangkaian dari kereta api New Generation ini guys. F itu adalah menandakan bahwa kereta ini bisa berkecepatan 120 km per jam, itu maksimalnya ya guys ya. 48 itu adalah berat kosong, itu sekitaran 48 ton. Sedangkan untuk 10 itu menandakan bahwa kereta ini menggunakan bogi K10. Seperti inilah boginya guys. Ini ada pegas untuk ya kayak menahan guncangan, dan di sini juga ada per dan juga ada pegas lagi guys. Nah, untuk bogi kereta eksekutif lawas ataupun juga kereta ekonomi itu menggunakan bogi K5 yang dimana semuanya ini itu pegas. Untuk bogi K8 alias eksekutif lawas yang bisa berkecepatan 120 kilo itu ada kayak batang besi gitu guys. Itu kurang tahu itu fungsinya buat apa. Dan juga pegasnya ini sama, hampir mirip banget sama bogi K10, cuman bedanya ada kayak batang besinya gitu guys kalau di bogi K8. Nah, untuk bogi K8 ini ada juga di panoramik yang Gen 1 yang K10111 dan juga 9916. Itu yang saya naiki di kereta api Argo Parahyangan panoramik kemarin itu guys. Nah, untuk kecepatan kereta untuk bogi K10 sama K8 ini bisa berlaju di kecepatan 120 kilo, sedangkan bogi K5 itu maksimal 100 kilo. Bahkan untuk kereta api Logawa yang awalnya ekonomi biasa, itu kan trainmarknya D, alias trainmarknya hanya bisa berkecepatan di 90 kilo. Begitu berubah menjadi stainless steel New Generation ini guys, itu kecepatannya masih mengikuti jadwal lamanya, masih 80 km. NG doang kecepatan kura-kura. Di
new generation ini guys, itu tidak ada papan nama lagi guys, tidak menggunakan papan nama, tapi namanya ada di situ Jayabaya MLSBI. Nanti begitu di Pasar Turi berubah menjadi SBI PSE. Sama juga kebalikannya, PSE SBI nanti jadi SBI ML. Jadi sedikit lebih enak daripada papan nama biasa, karena kalau papan nama biasa itu guys ya, kereta api Jayabaya Malang Pasar Senen, tapi rutenya Pasar Senen Malang gitu. Itu papan namanya nggak bisa dirubah itu posisinya. Biasanya kalau berubah itu berganti kepemilikan depo. Sedangkan yang ada di sini itu bisa berubah-berubah. MLSBI, SBI PSE, nanti juga bisa PSE SBI, SBI ML gitu guys. Oke guys, sekitaran 6 menit lagi kereta api Jayabaya akan segera diberangkatkan dari stasiun Malang sampai ke tujuan akhir saya, itu adalah stasiun Surabaya Gubeng. Sedangkan kereta api ini akan stop terakhir di stasiun Jakarta Pasar Senen. Oke guys, saat ini kereta api Jayabaya telah diberangkatkan dari stasiun Malang. Kali ini kita ke utara. Setelah kemarin di awal tahun kita menaiki kereta api Gajayana dari Malang namun ke arah selatan, tepatnya ke arah Tulungagung. Sampai jumpa Malang. Ya, saya juga udah sering bolak-balik Malang guys. Kereta api Jayabaya ini akan berhenti di stasiun Bangil. Kereta api Jayabaya ini akan berhenti di stasiun apa? Ini kok ada logo terpasang nih guys di Gajayana. Saya baru nyadar itu guys. Harusnya arahnya kebalik guys. Apa ini mau masuk ke depo dulu ya? Tapi juga masalahnya bentar lagi udah mau berangkat tuh guys Gajayananya. Sekitaran 2:30 udah berangkat. Dan seperti biasa guys, ada suara brrr gitu guys. Itu ciri khasnya stainless steel new generation guys. Kereta api Jayabaya ini akan berhenti di stasiun Lawang, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, pemberhentian terakhir saya. Lalu kereta ini akan lanjut ke Pasar Turi, lalu ke Lamongan, Babat kayaknya, habis Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Semarang Poncol, bukan Semarang Tawang, terus habis itu Pemalang, Pekalongan, habis itu Tegal, habis itu saya lupa, terus Cirebon, di mana gitu guys. Saya kan waktu itu kan udah ketiduran guys yang di trip saya. Lalu mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Ya udah agak lupa saya guys. Nanti saya tampilkan foto peta rute perjalanan kereta api Jayabaya yang dulu pernah saya rekam. Oke guys, ini dia restorasi kereta api Jayabaya M102411 depo induk Jakarta Kota. Sini ada menu-menunya, ada hot beverage, soalnya nasi goreng parahyangan, ciomi, nasi rames, dan juga nasi ayam geprek. Lumayan menggugah selera ini guys. Dan juga di sini motif dari interior restorasi ini cukup mewah, hampir mirip sama kereta api Pandalungan ataupun juga kereta api Argo Semeru Bima. Few moments, we will arrive at Lawang Station. Oke guys, saat ini kereta api Jayabaya telah tiba di pemberhentian pertama kita, itu adalah stasiun Lawang. Stasiun Lawang ini stasiun wajib berhentinya kereta api Malangan ke Surabaya maupun ke Banyuwangi. Karena setelah stasiun Lawang ini ada Karena setelah stasiun Lawang ini ada tanjakan menurun,
Jadi semua kereta yang melintasi Lawang ini wajib berhenti untuk pengecekan rem. Ya hampir mirip sama Cipendei, tapi ini 28. Ya dan juga tanjakannya nggak terlalu curam-curam amat, kalau nggak yang tipikal 22 gitu, hanya turunan. Awalnya saya meremehkan guys, tanjakan apa sih kok gak kerasa. Tapi pas saya dari Surabaya ke Malang Surabaya naik motor guys sama teman-teman saya kuliahan, itu kerasa banget guys itu tanjakannya. Itu emang bener-bener di mana-mana tanjakannya. Jadinya ya saya berpikir emang stasiun Lawang ini emang harus banget untuk pemeriksaan rem, karena emang tanjakannya cukup banyak dan juga cukup terjal lah, gak terlalu terjal amat. Tapi nah, fakta unik untuk kereta api Surabaya Malang itu, kalau dari Surabaya ke Malang guys, itu rangkaiannya agak dibatasi. Tapi kalau lokomotifnya CC206 itu masih bisa ditoleransi. Contohnya seperti kereta api Tumapel ataupun Penataran. Kalau misalkan kereta api Tumapel ataupun Penataran itu dari Surabaya ke Malang bawa rangkaian luar dinas, itu tidak boleh didinaskan ke Penataran, tapi didinaskannya ke Doho. Jadi muter dulu ke Kertosono. Tapi kalau misalkan dari Malang ke Surabaya, nah itu baru bisa kereta api Penataran. Dari Malang ke Surabaya itu bisa, karena menurun. Jadi bebannya nggak seberat kalau naik gitu loh guys. Ya ibarat kayak kalian bawa tas besar-besar naik ke gunung. Nah itu kalian rasakan lah capeknya kayak gimana. Bandingin juga sama kalian pas turun. Oke, sebentar lagi kereta api Jayabaya segera diberangkatkan dari stasiun Lawang. Next, stasiun angker untuk konten kreator, yaitu adalah stasiun Bangil. Oke guys, saat ini kereta api Jayabaya telah tiba dan berhenti di pemberhentian kedua kita, yaitu adalah stasiun Bangil, stasiun terangker untuk konten kreator. Kenapa kok bisa disebut stasiun angker guys? Karena ada konten kreator yang rekam di sini dan dimarahin. Dimarahinnya pun juga keras banget itu guys. Saya aja yang dengerinnya aja agak-agak kesel sih dengernya. Siapakah konten kreator tersebut? Ya cari info lah guys, ada di TikTok, ada juga di YouTube. Saya gak mau nyebut, takutnya nanti kejadian itu terulang lagi, ada yang baper atau apa.
lebih baik saya diam saja. Stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan yang menghubungkan antara Bangil Sidoarjo, Bangil Malang, dan juga Bangil ke Jember. Nah, untuk yang ke Malang itu masih daerah operasi 8 Surabaya guys. Tapi kalau lurus itu udah ke Daop 9 Jember. Jadi udah kayak percabangan yang menghubungkan dua alam yang berbeda gitu guys. Satu alam Daop 8, satu lagi alam Daop 9. Dan seperti inilah stasiun Bangil. Ini tempat naruh kericak, ini batu-batu kericak. Jadi biasanya ada kereta kirim batu kericak itu biasanya dari Bangil sampai ke Cepu guys. Pajada kalau nggak salah namanya. Pajada Express, bukan Express sih, kargo gitu. Terus juga di Bangil ini juga depo ketel. Jadi kereta ketel atau yang Pertamina itu guys, itu juga rata-rata parkir di sini kalau misalkan di Malang Kota Lama penuh. Terus juga ada kereta barang namanya Bangkola. Itu adalah Bangil Malang Kota Lama, yaitu ketel. Ya seperti Petmakola tapi versi lebih pendeknya. Jadi namanya Bangkola. Lalu di stasiun Bangil ini juga ada kereta yang berputar arah. The only one is kereta api Tawang Alun dari stasiun Ketapang tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama. Jadi kereta api Tawang Alun dari Ketapang ataupun dari Malang ketika sampai di stasiun Bangil akan berputar arah dan kembali lagi ke percabangan tersebut. Kalau dari Ketapang maka nanti akan ke arah Malang. Begitupun juga sebaliknya. Dari Malang nanti akan ke Ketapang. Dan rumornya nanti di KPK 2025 akan ada kereta baru yang relasinya dari Malang ke Ketapang tapi eksekutif dan juga ekonomi new generation kayaknya. Pokoknya Tawang Alun versi elit gitu. Semoga aja benar-benar ada. Dan juga harapan saya semoga keretanya laku guys. Jangan sampai kalian minta-minta tok tapi begitu keretanya sudah ada, keretanya malah nggak laku. Oke guys, sebentar lagi kereta api Jayabaya akan segera diberangkatkan dari stasiun Bangil. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Sidoarjo dan nextnya adalah tujuan akhir kita adalah stasiun Surabaya Gubeng. Persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke guys, saat ini kereta api Jayabaya telah tiba dan berhenti di stasiun Sidoarjo. Pemberhentian terakhir sebelum tujuan akhir saya itu adalah stasiun Surabaya Gubeng.
Sebelah kiri kita ini adalah rangkaian dari kereta api komuter lain Sindro dari stasiun Sidoarjo tujuan akhir stasiun Indro via Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi. Dan juga di stasiun Sidoarjo ini ada percabangan yang menghubungkan antara Sidoarjo Surabaya, Sidoarjo Bangil dan juga Sidoarjo Mojokerto via Tulangan. Dan yang melintasi lintas Sidoarjo Tulangan itu hanyalah kereta api komuter lain Jenggala dari stasiun Surabaya Kota, Mojokerto, Tulangan, Sidoarjo. Dan juga itu merupakan jalur darurat apabila jalur Blitar sampai ke Kediri ataupun Blitar ke Malang itu trouble. Jadi kereta-kereta Malangan ataupun Blitaran itu kalau ada trouble larinya ke Sidoarjo, puternya di Sidoarjo, lewatnya Tulangan, tidak sampai ke Surabaya Gubeng. Dan juga itu adalah jalur darurat apabila jalur Wonokromo sepanjang sampai ke Mojokerto itu juga trouble, jadinya kereta-kereta Surabaya mau ke Jogja, ke Kertosono itu lewatnya Sidoarjo dulu guys. Sama seperti dulu ada kereta Ketel yang anjlok di sepanjang ini Argowilis Turangga itu lewat Sidoarjo Tulangan guys. itu kocak sih guys. Ya tapi udah gak ada lagi dan jangan sampai terjadi lagi guys. Oke, sebentar lagi kereta api Jayabaya akan segera diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo.
Oke guys, karena setelah ini saya akan tiba di stasiun. Tujuan akhir saya itu adalah stasiun Surabaya Gubeng. Jadi di sini saya akan mereview apa saja yang positif dan juga negatif tentang kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini. Jadi di sini saya akan menulis daripada saya berbicara panjang lebar, jadi saya tulis saja ya guys ya. Ini dia review saya. Oke guys, saat ini kereta api Jayabaya telah tiba dan berhenti di tujuan akhir saya adalah stasiun Surabaya Gubeng. Di sebelah kiri kita ada kereta api Logawa dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir stasiun Jember. Dan sinyal sudah hijau, kereta api Jayabaya akan melanjutkan perjalanannya ke Surabaya Pasar Turi hingga stasiun Pasar Senen. Di sini kereta api Logawa juga menggunakan rangkaian yang hampir sama dengan kereta api Jayabaya. Jadi buat penumpang Jayabaya ataupun Logawa jangan sampai salah kereta guys. Bedanya itu ada di capnya. Ini capnya Purwokerto. Dan ini saya agak ketagihan guys lihatnya. Ini capnya cap stiker ala-ala Balayasa. Kayaknya ini yang ngecap ini orang-orang Balayasa Gubeng ini guys. Kalau nggak gitu Balayasa Manggarai. Tapi ya ini kayaknya fix Surabaya Gubeng ini guys. Ini merupakan salah satu cap depo yang paling rapih yang pernah saya lihat. Berbeda dengan kereta api Jayabaya ini yang cap deponya Jakarta Kota, tapi ini capnya ini semprotan guys, bukan cap stiker. Jadi itu yang membedakan cap PWT dan juga cap Jakarta Kota. Oke guys, demikian video saya menaiki kereta api Jayabaya dari stasiun Malang sampai tujuan akhir saya stasiun Surabaya Gubeng. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun dari perbuatan saya ataupun juga dari ya misalkan video saya agak membosankan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.